Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel Trading Saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini, kita akan membahas ya mengenai dari topik yang kalian tunggu-tunggu. Kita akan membahas topik ini dulu ya. Habis ini nanti di segmen selanjutnya. Ya, bahwa mengerikan ya, begini laporan kuartal ketiga saham Telkom ya, mengejutkan teman-teman ya. Dan gini strateginya. Loh, apa lo Mimin itu suka ngaget-ngageti. Ya, kita dapatkan informasi mengenai dari laporan keuangan saham Telkom ini ya. Itu dari sini teman-teman ya. Namun sebelum kita bahas nih ya, ini masih anget ya. Mengenai dari saham Telkom ini, disclaimer ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Oke, simak baik-baik ya yang sudah kalian tunggu. Nih ya, seperti apa janji saya, kita akan posting saham Telkom ini bedah pada pagi hari ya. Ini beritanya baru muncul ya sekitar jam 6 tadi 38 ya, kuartal ketiga tahun 2023 Telkom kantongi laba bersih 19,49 triliun. Ya, ini kalau kita cek dari laporan keuangan dari saham Telkom ya. Telkom mana nih? TLKM ya. Oke, laporan keuangan ketiga kemarin itu laba bersihnya ada 16,5 triliun. Kini berapa? Wah, naik ya. Ini semua pasti akan memburu nih. Namun kalian nggak perlu khawatir ya, nggak usah buru-buru di saat bulan Oktober ini ya. Kenapa kok nggak usah buru-buru ya? Semuanya adalah tipu-tipu ya, seperti itu. Jadi untuk kalian ya, mungkin kalau kalian belum punya barang ya boleh ya, atau trading di saham Telkom ini ya. Semoga pas waktu opening nanti open sama dengan low ya. Wah, ini ilmunya Pak Fir betul ya. Kalau open sama low itu jadi konsepnya kayak gini teman-teman ya. Ini saya juga belajar bukan dari Pak Fir saja, dari beberapa guru saya. Memang ketika dibuka harganya itu di bawah, pasti dia nggak bakalan ke bawah, pasti dia naik ya, seperti itu. Tapi ketika dibuka harga barangnya itu tinggi ya, semua orang mau jualan tinggi semua ya, ini pasti dibawa turun ya. Semoga seperti itu. Nanti untuk entry-nya bagaimana untuk nanti ya, ini kalau kalian yang belum punya barang nih ya. Tapi kalau kalian yang masih nyangkut ya jangan dipraktekkan, terlalu berbahaya. Kecuali kalian punya akun sendiri ya, yang masih kosong cuman ada uangnya, boleh kalian untuk spekulasi ya. Nah, kalau misalkan kabar kayak gini itu biasanya gimana investor itu seperti apa? Biasanya investor retail pemula itu pasti memborong dari saham Telkom ini ya, dinaikkan dan juga dimanfaatkan oleh mereka yang punya kepentingan ya, seperti itu. Pasti akan dinaikkan ya, terus setelah itu ya dijual kembali, atau enggak mereka sudah beli di sore hari kemarin ya, dia beli pas waktu closing ya, tinggal mereka mau take profit. Nah, ini nanti tinggal gede-gedean nih, mana yang paling besar dan mana yang paling paling besar belinya, dan mana paling besar yang mau jualan ya. Nanti kalian bisa simak ya, jadi seperti itu ya. Ini sudah publish, nanti kalian bisa dibaca sendiri. Yang intinya ini laba bersihnya ada kenaikan ya. Kita akan cek dari saham Telkom ini ya. Kita cek dulu kemarin asing sudah masuk belum ya. Asingnya distribusi ya teman-teman ya. Hati-hati, kemungkinan ya paling naiknya 2%, no problem, tidak masalah. Nah, kita cek dulu kemarin itu yang masuk siapa ya di bulan Oktober 31 ya, 31. Was nih, kalian bisa cek dulu
Ya, ini nanti yang akan jualan ya PD, RX, NI, KZ, LG, SK, BK. Ini sudah mereka borong kemarin ya, borong barang. Ya, kemungkinan ya mungkin ditarik ya sama DR atau YJ ditarik ke atas. Nanti pakai akun satunya untuk distribusi. Ya, begitulah mekanisme strategi yang apa namanya yang sudah viral ya, mekanisme tata caranya strategi mereka yang mengotak-atik ya, harga barang ya seperti itu ya teman-teman ya. Terus yang punya stok barang banyak ya di 3 bulan yang lalu kita cek ya untuk kalian ya. Nih yang punya barang banyak itu kaset. Kaset itu sudah memborong sekitar 5 juta lot ya, 5 juta volumenya dan dia baru net sale-nya 2,4 ya. Ini nanti yang akan jualan itu ini pelakunya. Ada YU, NI, PD, OD, YP, CC, BK, GR, DX, EP ya. Cuman satu sisi dalam 1 bulan ini AK semua cabut dari apa namanya saham-saham teknologi termasuk GoTo. Nah, Telkom kemarin juga saya sudah bahas secara lebih dalam lagi ya bahwa Telkom ini adalah salah satu saham yang notabene untuk kalian investasi ya dan juga untuk swing ya. Namun kalau investasi kalian belinya itu yang ngacak enggak masalah karena tujuannya kalian itu investasi. Namun kalau untuk swing ya kalian entry point-nya juga ditentukan ya. Jadi enggak ngasal juga seperti itu, takutnya psikologis kalian kena, wah ini bakalan naik nih, bakalan naik, wah langsung hajar, ternyata turun ya. Ya tahan dulu ya. Kalau bermain di saham-saham blue chip ini kalian gunakan ilmu gap ya. Ilmu gap itu apa? Gap up dan juga gap down, pakai itu bisa ya, karena ini untuk saham-saham gede ini sopirnya itu asing ya. Ini karena asing sudah punya barang nih ya. Nanti tinggal kalian kalau tradingnya belum bener, yang masih loss semua ya, pakai dana kecil dulu treatment ya dalam 1 bulan. Skill kalian itu ada di mana, entah itu di trading kah, swing kah, atau ke investasi kah ya. Kalau investasi sangat mudah ya, kalian tinggal beli, tinggal tidur dan lain sebagainya mudah ya. Adapun untuk swing dan juga untuk trading ya kalian memang agak kerja dikit ya, cari-cari saham yang untuk trading kan, cari saham-saham yang untuk kalian swing kan ya, seperti itu. Satu sisi laporan keuangan di saham Telkom ini memang dia grow ya teman-teman ya, apalagi ini ada kenaikan ya. Jadi siklusnya Telkom itu naik turun naik turun naik turun, dan untuk P ratio-nya udah gede, PBV-nya cukup bagus. Di sistem ini kita belum update ya yang tadi itu, nanti siang nanti sore lah sudah update. Dan ini teman-teman, kalian nggak perlu khawatir kalau kalian itu punya saham Telkom. Kenapa? Karena saham Telkom ini masuk di LQ45, JI juga masuk, Mainboard Index juga masuk, Kompas 100 juga masuk. Ya ini gunanya untuk apa? Ya label kayak gini tuh. Jadi bursa itu melabelkan ini loh ya. Emiten ya dari sisi market makernya, terus likuiditasnya dan juga nilai transaksinya sangat gede. Jadi ini direkomendasikan kepada investor kakap ya, dan juga investor retail yang notabene kalian kalau mau bermain di saham seperti ini. Loh kenapa Min? Ya dijaga market makernya juga profesional ya, nggak kayak saham gorengan yang satu klik itu bisa rontok 9 papat bahkan 10 papan ya, di bit langsung hilang. Ya kayak terjadi kemarin di INDX terus iNet, ya itu terjadi ya. Jadi 10 papan langsung hilang, hilang. Nah, kalian mati semua. Kasihan tuh korbannya. Yang masuk 2 miliar, yang masuk 10 miliar, yaitu jangan disentuh. Tapi kalau saham Telkom, no problem, tidak masalah. Kalian ngehold saja, dia akan ke ATH. Apa itu ATH? Jadi akan kembali ke harga selanjutnya. Nah, kenapa Mimin memprediksi seperti itu? Lah, ini kan bursa saja sudah melabeli, men-screening. Ini loh, nanti kalian beli yang saham-saham ini saja ya, LQ45 seperti itu. Juga saham Telkom ini dalam kurun 1 tahun ya, itu bagi dividen. Loh, kok bagi dividen? Ya, karena kinerjanya cukup bagus. Ya, kita
setelah tadi kita sudah membahas sisi beluk dari saham Telkom, bahwa Telkom ini akan grow ya teman-teman ya, masih tetap grow. Produknya ya untuk teknologi hanya di Telkom. Nah ini kemarin sudah naik. Dan ini apakah kita bagaimana Min? Kita analisa dulu untuk karakter dari saham Telkom. Memang dalam kurun 1 tahun ini Telkom memang agak penurunan di harga 4.600 turun ke 3.400 dan ada hentaman pas waktu dia mau bagi dividen dia uptrend siklusnya. Nah ini turun, nah nanti akan upgrade lagi. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun ya, ini dari tahun 2000 ya, itu Telkom itu sudah naik sampai 4.000 dari harga berapa ini ya. Ini di harga 355. Jadi untuk kalian, waktu kalian itu turun, no problem, serok lagi nggak masalah ya, asal kalian itu tahu untuk investasi. Karena untuk investasi dari saham Telkom ini bisa sampai ke 4.800 ya. Nanti kalian mau yang nyangkut dan lain sebagainya, tunggu saja pas waktu come dividen ya. Telkom ini bagi dividennya kapan Min? Kita akan kasih tahu ya untuk kalian ya. Kita akan bedah. Kalian bisa share nih di IDN Finance ya. Ini gratis ya teman-teman. Nah, tulis saja seperti ini. Nah, kita pakai yang gratisan ya, karena subscriber kami yang mungkin yang berbayar belum mampu, enggak masalah ya. Nah, ini Telkom itu bagi dividennya pas kapan ya. Jadi untuk yang nanggut nanti bisa pertimbangkan ini. Nih dividennya. Lihat ya. Oh. Ya, ini di bulan Juli kalau enggak ya Juni ya, dan dia kemarin Telkom ini membagikan 167 per lembar. Jadi ya sekitar 16.000. Apakah saham Telkom ini akan membagikan di atas itu Min? Pasti ya, karena ini grow bisnisnya itu grow ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini kalian nggak perlu khawatir ya. Jadi untuk diakumulasi no problem, tapi ya beli di pas waktu gap down ya. Oke, kita ke strateginya ya. Untuk strategi ya silahkan bisa simak yang mungkin kalian banyak yang nyangkut, yang mungkin kalian itu stres ya, banyak sekali kok ya. Oke, Min, apakah ini untuk saatnya untuk serok dari saham Telkom? Silahkan ya untuk serok ya. Kenapa? Karena Telkom ini sudah 3 hari berturut-turut yaitu distribusi ya. Dan ini kalau kita lihat dari volumenya, ini Telkom itu maksimal itu 4. Setelah dia penurunan 4, dia langsung balik alah ya, seperti itu. Oke, entry masuknya bagaimana Min? Kalau misalkan pengen masuk saham Telkom ini, ya silakan kalian bisa di AK kalau kalian itu untuk trading. Namun kalau kalian itu pengen tambah muatan, silakan bisa tambah muatan. Min, saya nyangkut di 3.880 ya. Bagaimana agar saya itu bisa keluar ya? Misalkan asumsikan saya beli di sini 1 miliar ya. Jadi nanti di sini ya, di sini kita beli 3 miliar, nanti otomatis harganya teraverage di harga 3.500-an. Jadi seperti itu. Bisa dikalipatkan saja ya. Beli 1 ya, sini ini 2, kalau enggak ya sininya 5. Ya, nanti akan harga itu akan kembali ke semula lagi kalau di saham Telkom ya. Tapi kalau di saham-saham gorengan ya, kayak saham INDX ya, kita sebut ya, mohon maaf ya, memang bandarnya ngeri ya, 1 tik hilang. Terus yang tidur saja Sage ya, itu ngeri sekali ya. Jadi untuk pemula ya batasi resiko, pasang stop loss seperti itu ya teman-teman ya, untuk kalian ya. Silakan kalau pengen masuk tunggu saja ya, tunggu ya, karena ini waktunya mereka yang sudah punya barang untuk jualan ya. Apakah saya mau masuk Min? Ya kalau menyangkut ya jangan ya, masuk enggak masalah, mungkin ya dibatasi agak kecil nominalnya ya. Kalau ada penurunan lagi, tunggu dia konsolidasi baru masuk. Konsolidasi itu apa ya? Jadi kayak gini chartnya itu ya, ini kayak gini, ini bisa masuk, biasanya ada pantulan ya. Nih Min, kok pakai chart itu nggak guna. Memang nggak guna kalau bagi mereka yang uangnya gede ya. Uangnya gede dalam artian mereka big money
memang nggak berguna chart itu. Tapi kalau kita ya sebagai retail yang belinya mungkin satu lot seperti itu, gap ini sangat berguna untuk kalian. Karena apa? Untuk melihat histori ya penjualan, dan ini antara buyer tuh paling ramai itu di harga ini ya. Jadi pembeli itu pengen beli harga semurah-murahnya dan penjual pengen jual setinggi-tingginya. Nah, inilah menjadi sebuah konsensus bagaimana harga pertemuan paling banyak ya antara penjual dan pembeli. Ya, kita bisa dulu gapnya. Kita cek dulu apakah di sini ada gap. Ya, gapnya memang dari semu tahunan. Ya, untuk gap selanjutnya saham Telkom ini ya dia mana ini? Oke. Ya, Telkom ini gapnya itu ada di 3.273 dan juga di 3.007 ya. Apabila saham Telkom ini ya bertahan di 3.490 dan juga di 3.590 ya, antara inilah ya, pokoknya di 3.273 sampai ke 3.590 bertahan, dia akan pullback naik ke atas resisten ya, bisa jebol ke 4.850. Namun apabila dia itu rank supportnya itu kejebol, maka dia akan ke 3.007 ya. 3.000 bagaimana ya, silahkan kalian, karena tujuan untuk investasi nanti ya tinggal diserok-serok saja ya, karena ini saham yang liquid. Loh, Mimin ini kok berani sekali nangkap pisau jatuh. Pisau jatuh, tidak masalah, no problem. Kalau misalkan sahamnya ini bagus, liquid, dia bagi dividen, ya, dan juga cukup baik, nggak masalah, ya. Tunggu saja, jadikan ini sebagai untuk investasi. Ketika investasi, ketika turun, dia sudah terkonsolidasi, ya silakan tambah muatan. Nah, nanti jualnya pas kapan? Pas untung. Min, ini apakah saya harus di cut loss nih? Ya, apakah harus di cut loss? Ya jangan. Ya, kalian portofolionya itu merah semua, kalian cut loss, nanti ketika beli ya kalian bakal hancur lagi. Nah, caranya bagaimana Min untuk menghadapi itu semua? Ya, kalian bisa untuk treatment diri kalian sendiri ya, entah itu bikin akun lagi ya, atau jadi portofolio yang hancur itu biarkan. Ya, nanti ini bikin akun lagi murah kok, bikin akun itu 100.000 bisa. Ya, 3 hari jadi bisa. Ini untuk mengetes psikologis kalian. Nanti ilmu-ilmunya bisa dipraktekkan. Ya, seperti itu ya mengenai dari saham Telkom ini. Setelah kalau kalian tradingnya udah betul dan lain sebagainya, ya sudah, tinggal di cut loss ini, ya nanti bisa naik kembali. Ya, atau enggak ini ternyata yang ini naik Min, ya naik. Kita bikin akun lagi, ini naik. Ya nanti yang ini bisa dipangkas perlahan-perlahan ya, misalkan yang akun satunya beli di waktu bawah untung nih 1 juta ya, mungkin yang ini bisa di cut loss 500.000 ya, enggak masalah ya. Kalau misalkan saya loss di saham Telkom ini 1 miliar ya, kalau kalian beli akun satunya lagi dapat 2 miliar atau enggak ya 5 miliar ya, ini bisa dipangkas ya, dipangkas. Jadi setidaknya dalam kurun waktu 1 bulan kalian itu betul ya, kalian itu profit ya, karena di bisnis saham ini bukan main-main ya, bukan ngasal-ngasalan. Jadi semua itu diukur ya, diukur resikonya, diukur kita mau return berapa persen ya, dan kita diukur batas psikologis kita. Beli juga ada beli ada juga porsinya, jadi jangan ngasal. Untuk kalian yang trading ya silakan ya, kalau tujuannya akun kalian untuk trading ya, kalau trading 0 sampai 5 sampai 1% ya itu buang, tapi untuk profitnya berapa di atas 1% buang ketika dia itu nggak kuat naik. Itu simple. Loh, kok Mimin tahu ya, semua Mimin sudah pernah saya lakukan kayak kalian ya. Seperti itu, semua sudah makan getahnya ya. Seperti itu sudah semua. Nah, jadi kalian tinggal menikmati saja. Dan Min, saya mau minta dibimbing Mimin ya. Silahkan masuk di kelas kami, nggak masalah, kita bimbing ya. Dan di tiap trader ya juga setiap bulan kita pantau, komunikasi ya juga kita komunikasi. Kenapa? Kalau misalkan nggak dipantau ya dalam 1 bulan ya, mereka ya nanti ya liar ya, liar, benar-benar liar
Nah, mereka ketika masih boncos dan lain sebagainya ya bakalan rugi ya. Jadi untuk bisnis itu benar-benar kita itu harus berpikiran positif ya. Jangan negatif. Kalau negatif hancur semua bisnis kita ya. Seperti itu ya. Semoga channel ini bisa bermanfaat, dan untuk kalian ya yang pengen tanya-tanya mengenai apa namanya dari kelas kami ya, deskripsi di bawah ini ya. Ini caranya ya. Ini kalian klik saja di sini ya. Di video kami kan ada deskripsi tuh. Ya, deskripsi kalian bisa diklik saja ya. Ini deskripsi, klik bisa, atau enggak yang di deskripsi di bawah ini. Ya, misalkan ini klik saja ya. Ini klik, nanti kalian akan zoom. Nah, ini muncul ya. Muncul. Lah, ini ada ini grup rekomendasi saham besok, ini diklik saja. Setelah itu nanti kalian ada di situ tuh ya, ada beberapa keterangan ya. Ini ada beberapa kelas, dan ini kelas Akademi Trading Saham angkatan pertama kita akan buka nanti malam ya. Kita mau tutup ya karena kita cuman kapasitas 100 orang pendaftar saja. Kita akan adakan 8 kali pertemuan ya. Materinya dari dasar ya. Dari dasar kalian nanti besoknya praktek, kita pantau. Jadi praktek kita pantau, dan dalam 1 bulan kita juga harus komunikasi kepada kalian. Komunikasi bagaimana? Bagaimana kinerja portofolionya ya. Meningkat min, alhamdulillah. Kekurangannya apa? Saya kurang entry, kegeprek dari saham ini ya. Kita akan pantau terus ya. Nanti kalian ketika masuk di kelas kami ada tuh kelas alumni. Kelas alumni itu apa? Ya kalian nanti diskusi ya. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar kalian nanti fake trader ya. Jadi bukan berarti nanti ikutan saya, dampingi saya. Jadi ya benar-benar fake trader ya. Jadi saya mengasih ilmu, kasih senjata. Ini loh senjatanya kayak gini. Nanti kalian tinggal praktekkan. Karena di tiap trader itu beda-beda ya. Ada yang mungkin kesibukannya beda-beda, nggak bisa disamakan. Makanya kita akan setia kepada kalian sebagai konsultan portofolio kalian ya. Itu caranya masuk kelas. Terus untuk kalian yang mungkin nggak bisa masuk nih, ada beberapa nggak pengen, wah teori bullshit ya, saya maunya rekomendasi saham ya, ada level 1, 2, 3, ini yang 1 bulan, yang untuk 1 tahun ini yang 4 ini ya, level 4 ya, ini 1 tahun rekomendasi saham ya. Jadi kita posting di jam 15 lebih 50 menit untuk setiap harinya ya. Nanti kalian tinggal beli, dan nanti tentukan targetnya dan juga stop lossnya itu ya. Jadi kalian nggak usah belajar lagi. Ada. Terus ada juga yang kelas profesional, kalian dapatkan teori ya, dapatkan konsultasi ya, dan juga jamnya itu menyesuaikan jam kegiatan kalian, jam kelonggaran kalian ya. Ini bisa ya, ada level 1, 2, 3 ya. Ini yang profesional itu kalian, kalau yang profesional itu bisa ketemu dengan saya langsung ya. Kita ajari dari beberapa materi ini ya. Silahkan kalian pilih. Min, kok Mimin buka kelas ya, Mimin cari di kelas ya? Enggak ya. Kita ini sebagai apa ya, peduli masyarakat Indonesia yang mana dia itu pengen belajar saham ya, pengen belajar apa namanya, bisnis ya di pasar modal. Kita ajari. Karena apa? Karena itu sebagai amal jariah dari saya, atau tugas dari saya harus mengedukasi kepada masyarakat Indonesia. Ini melakukan dengan tridharma ya, tridharma perguruan tinggi yang harus saya sampaikan ya kepada masyarakat. Jadi rugi toh saya sudah dapatkan ilmu sebanyak mungkin ya, namun tidak disalurkan kepada masyarakat Indonesia. Dan ini untuk yang kalian mau saja ya, nggak kalian mau ya nggak masalah ya, nggak masalah, kalian bisa lihat di konten saja seperti itu ya. Ini ya, dan ini untuk pemula semua, yang untuk profesional jangan masuk di sini. Itu saja dari saya Firman Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.